narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya, yaitu Dekan Fakultas Dakwah UIN Profesor Haji Saifuddin Zuhri, yaitu Bapak Profesor Abdul Basit. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Sehat? Masih lancar puasanya? Oke. Sobat Ngobras, sore ini kita akan bahas rada berat nih ya, terkait dengan peningkatan kualitas masyarakat muslim di era Society 5.0 nih, Prof. Nah, Society 5.0 kita tahu sendiri ya, kita tahu bersama bahwa Society 5.0 itu tidak hanya teknologi, tidak hanya internet saja, tapi itu memudahkan manusia gitu. Jadi kombinasi antara manusia dengan teknologi, dengan internet dan yang ada di dalamnya. Nah, menurut Prof Basit sendiri, kalau di Society 5.0 ini masyarakat muslim seperti apa sih, Prof? Ya, baik, terima kasih Mbak Chandra dan pemirsa yang hormati. Memang ini tema yang berat ya, terutama buat kita diskusi di saat sebenarnya kita ini belum siap ya untuk menghadapi Society 5.0 ini, karena konsep ini memang digulirkan oleh masyarakat Jepang ya, ketika beralih dari masyarakat 1.01 dari mulai perburuan ya, terus kemudian bergeser ke masyarakat 2.0 yaitu pertanian, kemudian masyarakat 3.0 industri, dan masyarakat 4.0 karena ada komputer ya, internet, dan kita akan memasuki masyarakat 5.0 ya. 5.0 ini harapan dari masyarakat Jepang itu sebenarnya adalah ingin menciptakan masyarakat yang super cerdas gitu ya. Artinya super cerdas ini ada keterlibatan bukan hanya tadi kata Mbak Dahla itu teknologi, tapi juga bagaimana ini manusia itu betul-betul menguasai terkait dengan teknologi dan juga kebudayaan. Tidak hanya bergantung ke teknologi ya, gitu ya, Prof. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara masyarakat muslim khususnya Indonesia, kan berarti kan bicara muslim, bicara Indonesia. Betul. Karena kita kan Indonesia ini dominasinya kan adalah masyarakat muslim. Nah, ini data ya, kita bicara data karena kita baru bisa bicara nanti kalau bicara data. Nah, kalau di data ini saya punya beberapa catatan tentang data ya, terutama kualitas masyarakat kita ini berdasarkan data dari World Economic Forum ya, tahun 2018 ini terkait dengan indeks daya saing Indonesia itu juga peringkatnya jauh, 45 dari 140 negara. Nah, begitu juga angkatan kerja kita ya, ini didominasi oleh lulusan SMP kan itu. Nah, begitu juga kalau kita baca indeks dari Human Capital Index ya, atau indeks SDM itu ya, posisi kita berada pada posisi 87 dari 157 negara di dunia ini, dan bahkan posisi itu ya tertinggal jauh dari negara-negara Asia Tenggara. Nah, apalagi ya kita lihat hasil survei dari BPS juga, kita ini memang rata-rata lama pendidikan kita juga hanya 8, berapa, tapi kan hanya baru pada tingkatan SMP. Nah, ini kan dari sisi ini kan sangat rendah sebenarnya. Kalau kita kemudian berpikir tentang masyarakat cerdas, nah ini memang tantangan yang paling berat. Padahal itu kalau saya melihat. Oke, kalau di Indonesia sendiri nih, Prof, Society 5.0 tadi Prof bilang belum siap gitu ya. Nah, di revolusi industri 4.0 misalnya, apakah itu sudah sudah berjalan dengan baik sehingga ke 5.0 itu tinggal sedikit, atau justru di 4.0-nya malah belum? Jadi begini ya, memang kita itu untuk memasuki ya, industri 4.0 saja memang kita masih berat ya. Kenapa masih berat? Pertama dari sisi infrastruktur saja kita, dari sisi teknologi IT ya, terutama di bidang telekomunikasi dan internet itu kan tidak semua wilayah di Indonesia ini kan
masuk jaringan nilai. Itu satu hambatan juga buat kita menjadi masyarakat yang kemudian terkoneksi dengan jaringan internet. Belum lagi kemudian dengan literasi kita ya tentang literasi di bidang teknologi ya ini juga masih lemah kan gitu ya. Apalagi nanti ditambah dengan literasi di bidang budaya ya masyarakat kita kaitannya itu juga masih lemah. Kita ini kan masih lebih banyak sebagai follower ataupun juga sebagai konsumer ya dibandingkan sebagai produser ataupun juga sebagai kreator ya untuk sana. Padahal era industri 4.0 maupun juga era society 5.0 itu kan membutuhkan orang-orang yang kreatif ya, orang-orang yang punya berpikir kritis sehingga nanti ada inovasi-inovasi ya, ke depannya ya, terkait dengan pengembangan teknologi maupun juga pengembangan masyarakatnya. Gitu. Ini menjadi tantangan kita ke depan memang untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Ya. Bicara tentang perubahan, nah ini kan sudah banyak sekali apalagi sekarang internet sangat digunakan gitu ya. Banyak sekali konten kreator khususnya yang dari Muslim gitu ya. Dia mengangkat tema-tema Islam, tema-tema Muslim. Apakah itu akan berpengaruh terhadap perubahan mindset di Society 5.0 itu? Ya, ya sangat memungkinkan juga untuk ada faktor pengaruh ya. Tapi yang perlu kita kembangkan lebih lanjut pada kali ini ya, yang perlu terus menerus kita asah ini kan sistem pendidikan kita ya. Sistem pendidikan kita ini kan memang ya ibaratnya saya sering mengatakan baru merangkak ya, kita kan belum mapan ya karena sering ganti-ganti kan ya, ganti menteri, ganti kurikulum, terus ganti lagi sehingga sistem pendidikan kita itu juga belum mendorong kepada kebutuhan pada masyarakat di 5.0 itu, di mana kebutuhan berpikir kritis dan inovatif itu dikembangkan. Kita ini dalam proses pembelajaran aja kan lebih banyak menekankan pada aspek yang kognitif ya, hafalan. Sementara kebutuhan kita itu adalah untuk inovasi dan kreativitas ini kan lebih pada, kalau kita menggambar otak itu kan otak kanan ya, kita lebih banyak otak kiri ya, untuk bisa menghafal, mengingatnya itu. Sementara untuk imajinasi kemudian kreativitas kritis itu masih sangat kurang sekali. Nah ini kan perlu ada pembenahan ya dari sisi ini ya, meskipun tadi ada kata Dahra, ada beberapa yang sudah menciptakan perubahan itu, tapi kalau kemudian sistem pendidikan yang mendasari untuk merubah masyarakat secara luas ini belum masif ya, belum begitu familiar, ini tentu merubahnya bukan sesuatu yang mudah. Kalau itu pendidikannya formal dan ini tentu sangat penting, karena kalau hanya beberapa gelintir itu ya paling mempengaruhi juga pada kelompok-kelompok tertentu aja kan gitu. Ya memang aksesnya kuat ya dengan internet. Oke, jadi kualitas masyarakat Muslim di Indonesia khususnya menyongsong Society 5.0 ini ternyata memang masih kurang nih teman-teman. Nah, saat itu berarti Prof, kita kan banyaknya angkatan kerjanya milenial nih Prof. Nah, ketika milenial menghadapi Society 5.0 ini, khususnya yang masyarakat Muslim, yang milenial Muslim, apa sih yang harus dipunya Prof untuk menghadapi Society 5.0 ini? Ya, pertama sekali lagi terkait dengan basis pendidikan ini, pertama nanti kemampuan untuk mengasah otak kanan ini mungkin perlu diperkuat ya. Dengan cara apa? Tentu dengan latihan banyak membaca buku-buku yang mengandung unsur sejaraan, kemudian juga buku-buku yang mendorong untuk berimajinasi ya, semacam ya novel-novel
Islami ataupun juga game-game yang Islami gitu ya. Menurut saya itu untuk mengasah ya unsur-unsur kreatif yang ada di dalam otak kita. Nah selain itu tentu saja memang tetap harus familiar juga dengan teknologinya gitu. Bagaimanapun juga kita nggak mungkin akan lepas dari teknologi itu. Nah teknologi bukan hanya sekedar kita sekali lagi sebagai konsumer ya, tetapi bagaimana kita juga betul-betul memahami sehingga nanti kita paham tentang data, paham tentang penggunaan teknologi dan seterusnya itu sehingga teknologi betul-betul menjadi familiar buat kita ya. Nah selain itu juga ada ini ada keterlibatan menurut saya dari bukan hanya sistem pendidikan tapi juga ada keterlibatan dari tokoh-tokoh agama ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membackup gitu ya. Artinya karena budaya itu kan yang paling penting kan mengubah manusianya. Mengubah manusia itu kan bukan hanya aspek pendidikan saja yang perlu ini, tapi juga dari sisi keagamaan ini juga ini. Karena apa? Karena agama ini kan bisa menjadi daya dorong ya, daya dorong untuk orang bisa berprestasi, orang untuk ini saya perlu. Oleh karena itu keterlibatan dari tokoh-tokoh agama ataupun juga lembaga-lembaga keagamaan untuk mendorong generasi muda dalam hal penguatan aspek spiritual maupun juga aspek motivasional ya terhadap anak muda itu menurut saya sangat penting gitu. Ini perlu terus didorong ya dilakukan. Baik. Nah satu lagi nih Prof, di Jepang itu kan Society 5.0 dibentuk untuk memudahkan kalau saya baca orang-orang tua gitu ya, orang-orang yang sudah sepuh seperti itu dimudahkan dengan teknologi, misalnya ke rumah sakit pakai mobil otomatis dan lain sebagainya. Ada nggak sih Prof pengaruhnya kalau di Indonesia kalau yang seperti itu? Pengaruh terhadap mobil? Pengaruh terhadap Indonesia kan juga banyak ya orang-orang usia yang sudah tua seperti itu. Nah, apakah si Society 5.0 ini akan juga berpengaruh kepada mereka? Ya. Atau harus ada, mereka kan cenderung lebih susah menerima perubahan seperti itu, Prof? Saya yakin sebenarnya orang Indonesia itu mudah untuk bisa beradaptasi. Artinya tetap kebutuhan itu juga sangat diperlukan sekali. Ya artinya ke depannya memang orang-orang Indonesia pun terutama juga masyarakat Muslim Indonesia ya mau tidak mau ya harus familiar dengan itu kan gitu. Maka ya mereka bisa memanfaatkan juga hasil-hasil dari teknologi ya, dari teknologi buatan ya, yang itu jelas nanti akan memberikan kemanfaatan besar ya buat kita memudahkan dalam hal ya tadi pengobatan ya, terus kemudian juga kegiatan ekonomi maupun juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya pikir ya sangat-sangat memungkinkan gitu. Cuma ya itu tadi kita ini kan perangkat-perangkat yang lainnya tadi ini kan belum siap ya kan, kita belum siap dalam hal ini. Ditambah lagi kan wilayah kita juga yang kalau dibandingkan dengan Jepang kan jauh lebih luas kan wilayah kita. Artinya kalaupun itu mungkin terjadi ya tidak semua wilayah Indonesia, paling hanya beberapa wilayah yang memang sudah siap ya wilayah-wilayah kota atau metropolitan ya mungkin sangat memungkinkan untuk bisa berlaku seperti itu. Untuk dari agama Islam sendiri nih Prof, untuk teknologi itu apakah dia berkaitan dengan hukum Islam atau enggak nih Prof? Misalnya nih kalau nanti Society 5.0 misalnya adzan terus tidak ada muadzinnya seperti itu, apakah itu berpengaruh Prof? Ya selama ini juga ada beberapa yang juga disetel ya kaset-kaset seperti itu ya. Tapi ya kita tetap kaitannya dengan kegiatan-kegiatan
ngerti, lantas kemudian ketika sholat Jumat kita ngikutin radio, hanya di YouTube aja streaming gitu ya Prof ya? Iya, tapi kalau hanya sekedar untuk panggilan, memanggil, terus kemudian untuk mendengarkan lagu-lagu tidak apa-apa. Tapi kalau hal-hal yang kira-kira makdo yang memang itu sudah ada aturan-aturan yang memang tertentu, ya kita harus mengikuti itu. Masa kemudian ke depan nanti khutbah kita hanya mendengarkan radio, hanya streaming dari YouTube aja gitu ya Prof ya? Iya, itu sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang memang sudah berlaku. Baik, baik. Jadi ya cukup berat ya Sobat Ngobras untuk tema pada sore hari ini, yaitu peningkatan kualitas masyarakat Muslim di era Society 5.0. Yang terakhir Prof, ada pesan untuk Sobat Ngobras untuk menyongsong Society 5.0 ini Prof, khususnya dari masyarakat Muslim, khususnya ini kan di bulan Ramadan gitu ya. Iya, jadi ya memang kita harus tetap berpegang bahwa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang baik masyarakat Muslim atau juga masyarakat Indonesia pada umumnya, memang kuncinya awalnya itu tetap bermula dari pendidikan. Ya, nah pendidikan inilah yang harus kita benahi dengan baik, karena pendidikan inilah yang nanti akan mengangkat umat yang akan keluar dari keterpurukan itu, dari berbagai hal ya, termasuk dalam menghadapi masyarakat di kondisi kosong itu. Nah, oleh karena itu ya perlu kita dorong ini masyarakat Muslim kan kadang-kadang kesadaran untuk memberikan ruang yang besar kepada anak-anaknya untuk masuk ya, ini kan kadang-kadang terbatas, anak cuma lulusan SMP atau SMA sudah selesai. Nah ini daya dorong ini yang perlu kita motivasi supaya anak itu ya harus kita dorong terus kuliah. Bagaimana caranya? Yang jelas bahwa di dalam Islam itu kan dijanjikan ya kalau orang itu mau menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya itu pasti akan memudahkan jalannya, meskipun dengan cara bagaimanapun juga akan jauh memudahkan. Yang pertama ya aspek pendidikan menurut saya perlu diperhatikan. Nah kemudian yang kedua tentu saja ini basis keluarga juga menjadi motivator yang kuat ya untuk bisa mengembangkan, terutama dari aspek-aspek nilai, namanya Ramadan ini biasa dijadikan media untuk memupuk ya semangat keberagamaan di keluarga, yang pada akhirnya nanti semangat keagamaan itu harus kita inputkan ya, atau kita dorong untuk agar bisa terlibat dalam hal pengembangan medianya, karena dalam acara agama juga banyak mendorong kita untuk penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ini perlu terus dibina ya, dikembangkan di masyarakat. Baik. Itu dua hal menurut saya yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih sekali Prof Basit sudah berbincang-bincang dengan kami di Ngobras tentang peningkatan kualitas masyarakat Muslim, khususnya di era Society 5.0, di mana pendidikan dan support keluarga itu ternyata sangat penting untuk kita menyongsong Society 5.0 khususnya di Indonesia. Teman-teman, Sobat Ngobras, jangan lupa untuk saksikan Ngobras setiap jam 5 sore di YouTube Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan acara Talent Dakwah juga di jam 5 sore setiap bulan Ramadan. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.